Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran Sejarah Budaya Islam bab 5 kita akan belajar tentang akhir hayat Rasulullah atau menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Berikutnya apa peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Peristiwa-peristiwa tersebut yang pertama yaitu peristiwanya Haji Wada. Kemudian menjelang Rasulullah SAW wafat, akhir sikap sahabat ketika Rasulullah SAW. Yang pertama peristiwa Haji Wada. Satu, pengertian Haji Wada. Haji Wada atau haji perpisahan adalah ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum akhirnya beliau wafat. Rombongan jamaah calon haji di bawah pimpinan Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju ke Mekah pada tanggal 25 Zulhijjah dan sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Rasulullah SAW beserta rombongan berangkat ke Mina. Hari berikutnya, beliau dan rombongan bergerak ke Arafah untuk melakukan wukuf. Yang kedua, menerima wahyu terakhir. Ketika Rasulullah SAW berada di Arafah pada Haji Wada, Allah SWT menyampaikan wahyu terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu tersebut yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dengan turunnya ayat ini, maka rangkaian firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan guna menjadi tuntunan hidup manusia telah sempurna. Yang peristiwa Haji Wada yang ketiga, khutbah atau pesan Rasulullah SAW pada Haji Wada. Sebelum meninggalkan Arafah, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan sekitar 100.000 jamaah. Khutbah itulah yang terkenal dengan sebutan Khutbatul Wada atau pidato perpisahan sebagai pesan terakhir di hadapan para jamaah. Isi khutbah Rasulullah SAW ringkasnya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu setiap manusia bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya. Berikutnya, syarat penting terwujudnya kemakmuran dan ketentraman dunia adalah keselamatan jiwa dan harta. Berikutnya, amanah dan kepercayaan yang berupa moral ataupun material wajib dijaga serta dipelihara. Berikutnya, menghilangkan riba dalam berbagai bentuknya karena mengakibatkan pemerasan terhadap yang lemah. Berikutnya, penegasan hak-hak wanita serta hak dan kewajiban suami istri. Berikutnya, penjelasan bahwa setiap muslim adalah bersaudara sehingga harus saling tolong-menolong. Yang terakhir, penghapusan terhadap pembedaan atau diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan ras, suku, warna kulit, kedudukan sosial, dan lain-lain. Berikutnya peristiwa menjelang Rasulullah SAW wafat. Yang pertama, mengirim pasukan ke Syam. Sepulangnya dari menjalankan Haji Wada, Rasulullah SAW menyediakan pasukan yang akan dikirim ke Syam untuk mempertahankan keamanan dan keutuhan wilayah dari serangan pasukan kerajaan Romawi Timur. Pasukan ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang berusia 17 tahun. Yang kedua, Rasulullah SAW memerdekakan semua hamba sahaya. Rasulullah SAW memerdekakan semua hamba sahaya yang dimilikinya. Uang yang dimilikinya saat itu tidak lebih dari 7 dirham saja. Beliau menyedekahkan semua yang dimilikinya untuk kaum muslimin. Yang ketiga, Rasulullah SAW sakit, meminta Abu Bakar menjadi imam sholat. Waktu terus berlalu, sakit Rasulullah SAW makin hari makin bertambah. Beliau mengalami demam sangat tinggi. Ketika Rasulullah SAW sudah tidak kuat untuk mengimami sholat, maka beliau bersabda,
perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami sholat. Kemudian Rasulullah SAW dan Siti Fatimah. Sakit Rasulullah SAW sudah semakin parah. Beliau melihat putrinya masuk, lalu berkata, "Selamat datang wahai putriku." Kemudian beliau mempersilahkan Siti Fatimah duduk di sebelah kanannya. Setelah itu Rasulullah SAW membisikkan sesuatu telinga pada putrinya. Kemudian Siti Fatimah menangis. Selanjutnya Rasulullah SAW membisikkan sesuatu yang lain ke telinga Siti Fatimah. Setelah mendengarnya, Fatimah pun tersenyum. Bisikan pertama yaitu tentang sudah tibanya ajal Rasulullah SAW. Bisikan kedua adalah kabar bahwa Fatimah adalah orang pertama dari kalangan keluarga yang akan menyusul Rasulullah SAW. Peristiwa menjelang Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW wafat setelah sakit beliau bertambah parah. Akhirnya beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 Masehi dalam usia 63 tahun. Kemudian beliau dimakamkan di kamar beliau di rumah Aisyah. Dan terakhir, peristiwa menjelang Rasulullah SAW wafat. Warisan Rasulullah SAW dari deretan perjalanan hidup dan perjuangan Rasulullah SAW, beliau telah menegaskan bahwa aku tinggalkan dua warisan. Selama kedua-duanya kamu pegang teguh, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan hadis. Yang terakhir, sikap sahabat ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam larut dalam kesedihan yang sangat dan tidak percaya atas kematian Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar langsung pergi ke rumah Aisyah untuk melayat jenazah Nabi. Lalu Abu Bakar membuka kain penutup muka beliau, lalu diciumnya serta berkata, "Alangkah mulianya engkau dikala hidupmu, dan alangkah baiknya engkau dikala hatimu bunda." Kemudian sikap Umar bin Khattab justru mengancam akan membunuh orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah wafat berkata dengan aneh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini bab 5 untuk akhir ayat Rasulullah sudah selesai. Terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.